Selamat datang di grup FCC di Diklat Daring Kumun, Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD sebagai founder utama Diklat Daring Kumun, Guru Mengajar untuk Nusantara, dan Ibu Irma Suryani Harahap SPD sebagai instruktur daring Teuku Umar, dan semua peserta Bapak Ibu guru hebat peserta daring Diklat Mengajar untuk Nusantara yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pada hari ini topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai sistem reproduksi manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Suparjo, Guru SMP Negeri 44 Semarang. Untuk menyingkat waktu, akan kami serahkan kepada moderator Ibu Mustaidah SPD. Monggo Ibu Mustaidah untuk mengatur jalannya FCC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Mukti Utami yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk mempersingkat waktu. Sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, nanti ada presentasi selama 25 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab selama 10 menit. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum dimulai mohon untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu biar nanti suaranya bagus ketika direkam. Dan sebelum dimulai saya akan bacakan CV dari Bapak Suparjo. Nama Suparjo SPD, tempat tanggal lahir Grobogan 3 Oktober 1970, pendidikan D3 Pendidikan Biologi IKIP Semarang, kemudian S1-nya Pendidikan Biologi Universitas Terbuka, pekerjaan Guru SMP Negeri 23 Semarang tahun 2006, Guru SMP Negeri 44 Semarang dari tahun 2008 sampai sekarang. Moto hidup, jalin silaturahmi agar hidup menjadi indah dan berkah. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, marilah kita semua mendengarkan paparan dari Pak Suparjo. Waktu saya serahkan sebelumnya kepada Pak Suparjo. Monggo Pak Suparjo. Terima kasih Bu Mustaidah yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya hormati, perkenalkan ini saya adalah Suparjo, Guru SMP 44 Semarang, akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah materi kelas 9 semester 1 ya, materi kelas 9 atau SMP. Bapak Ibu bisa melihat untuk di layar. Nah, di sini sistem reproduksi pada manusia, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Kemudian selanjutnya, apakah definisi daripada reproduksi itu? Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induk atau orang tuanya. Apakah tujuan reproduksi? Tujuan kita bereproduksi adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya. Nah, kemudian apakah organ reproduksi itu? Nah, organ reproduksi pria itu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma yang dibentuk di testis. Sedangkan organ reproduksi wanita akan menghasilkan sel kelamin betina atau ovum yang dibentuk di ovarium. Berikutnya,
Ini gambar organ reproduksi pria. Ini untuk bagi kita yang sudah dewasa mungkin sudah tidak asing lagi, tapi nanti bagi anak-anak ini mungkin gambar ini menjadi perhatian mereka. Jadi alat reproduksi kita manusia ini bagi anak-anak menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, dari gambar ini di sini ada penis, ada epididymis, kemudian ada uretra, ada testis, ada vas deferens, ada vesicula seminalis, ada saluran ejakulasi dan sebagainya. Nah, kemudian akan kita jelaskan satu persatu organ-organ itu dan apakah fungsinya. Yang pertama, untuk organ laki-laki atau pria adalah testis. Testis ini jumlahnya sepasang atau 2 buah, merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Ini alat yang sangat penting sekali bagi kita. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Ini berupa kantong kulit yang berfungsi untuk membungkus testis. Kemudian yang ketiga adalah vas deferens. Ini berupa saluran yang panjang yang berfungsi untuk pematangan sperma. Berikutnya yang keempat yaitu epididymis. Ini berupa saluran yang berkelok-kelok. Kalau tadi vas deferens itu saluran yang lurus, kalau epididymis adalah saluran yang berkelok-kelok yang berfungsi untuk pematangan sperma. Jadi sperma itu ada yang matang, ada yang mentah. Ini biar matang di dalam pembuahan nanti ini melewati saluran yang berkelok-kelok namanya epididymis. Kemudian yang kelima ada organ yang namanya vesicula seminalis. Ini berupa kantong yang berfungsi untuk menampung sperma. Jadi sperma setelah dikeluarkan dari testis itu nanti akan ditampung di vesicula seminalis. Dan yang terakhir yaitu adalah penis. Ini organ laki-laki yang berfungsi sebagai alat senggama untuk masukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Berikutnya kita lanjut ke gambar daripada organ reproduksi wanita. Di sini ada ovari, kemudian ada tuba fallopi, kemudian uterus dan vagina. Nah, kita jelaskan satu persatu dari macam-macam organ milik wanita itu. Yang pertama adalah ovarium, atau dikenal juga namanya dengan indung telur, merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ini biasanya setiap bulan seorang wanita akan menghasilkan telur sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah tuba fallopi atau nama lainnya adalah ovidum. Ini merupakan saluran di dalam tubuh wanita yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan, yaitu pertemuan antara sperma dengan ovum. Berikutnya untuk organ yang lain yaitu uterus atau namanya rahim. Itu merupakan organ yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi individu baru atau bayi itu nanti tumbuh dan berkembang di rahim seorang ibu. Dan yang terakhir adalah vagina, merupakan organ senggama dan sebagai jalan keluarnya janin dan urin. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Ini banyak sekali, tapi saya hanya memberikan sekitar 5 saja nanti. Yang pertama adalah AIDS. Ini penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Ini penyakit yang sangat berbahaya yang mana sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi ini semoga kita terhindar dari penyakit AIDS ini. Kemudian yang kedua adalah gonorrhea atau
penyakit nanah ini ya, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri Neisseria gonorrhea ini nama latin, jadi mungkin asing ya bagi kita karena ini nama latin. Bakteri Neisseria gonorrhea, penyakit gonorrhea ini sering dikenal dengan penyakit nanah, jadi mengeluarkan nanah. Berikutnya untuk penyakit yang lain yaitu adalah keputihan, yaitu penyakit yang disebabkan karena jamur candidiasis, mengakibatkan rasa gatal di sekitar alat kelamin. Ini biasanya diderita seringkali diderita oleh seorang wanita, maka sebaiknya menjaga kebersihan sekitar alat kelamin. Berikutnya yang keempat, itu ada penyakit lain namanya sifilis, penyakit yang disebabkan karena bakteri Treponema pallidum. Bakteri Treponema pallidum, penyakit ini dikenal dengan penyakit raja singa. Jadi ini apakah di alat kelaminnya itu semacam ada benjolan yang agak besar menyerupai kepala singa, sehingga dikenal dengan penyakit raja singa. Dan yang terakhir saya membuat 5 macam penyakit, yaitu kutil, berupa benjolan kecil berdaging pada kulit yang disebabkan oleh virus papiloma. Nah, demikian ini materi tentang iklim reproduksi manusia. Di sini nanti rencana saya di dalam pembelajaran jarak jauh ini kan IPA di dalam kurikulum SMP itu ada 5 jam, jadi biasanya itu 221 begitu kurikulum. Nah ini saya memprediksi ini untuk materi ini diberikan dalam 1 jam pelajaran sekitar 40 menit. Jadi ini cukup diberikan dalam waktu 40 menit. Kemudian kita lanjut ke evaluasi. Nah, ini saya membuat soal ada 4. Jadi nanti kalau 1 soal benar itu nilainya 25. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ada kendala sedikit untuk penilaiannya nanti tidak begitu tampak. Ini sudah saya edit terus menerus, ternyata ini masih belum benar juga, nanti akan saya perbaiki. Jadi ini kelihatannya tertutup oleh kotak yang buat saya menulis. Oke, untuk nomor 1, organ yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma, organ sama dengan alat ya. Alat yang berfungsi untuk produksi sel sperma adalah ini ada testis, ada ovarium, ada skrotum, ada uterus. Nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu guru ini pasti semuanya tahu ini ya. Ini jawabannya apa kira-kira Bapak dan Ibu ini yang memproduksi sel sperma ini? Tidak lain dan tidak bukan, ini biasanya juga anak-anak itu bisa menjawab, yaitu kita jawab misalkan A. Nah ini karena betul ini jawabannya 25, tapi nggak kelihatan ini ya Pak dan Ibu, maaf ini ya. Ini tersembunyi di belakang kotak yang saya buat. Kemudian yang kedua, sedangkan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Kalau tadi yang pertama sperma, yang kedua gantian sel telur. Nah ini ada 4 pilihan. Yang pertama A adalah testis, B ovarium, C skrotum, dan D uterus. Nah ini kalau anak cerdas ini akan menjawab B ovarium ya. Kalau misalkan ovarium dijawab B, maka nilainya akan langsung bertambah 50. Di situ terlihat angka 5 separuh dan 0 separuh. Ini akan menginjakkan nomor 3, penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, ini ada 4 juga pilihannya. Yang pertama adalah sifilis, yang kedua jamur kelamin, yang
ketiga adalah haid, dan yang terakhir gonorrea. Penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, imunitas, yaitu adalah ini biasanya Haid, juga ya. anak itu banyak yang bisa menjawab, karena ini penyakit yang memang sangat berbahaya yang mungkin heboh dunia ini. Misalkan anak-anak menjawab C begitu, maka nilainya akan berubah menjadi 75. Ini angka 7-nya separuh, 5-nya separuh juga ini. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 4. Sedangkan penyakit yang sering dikenal dengan penyakit nanah. Penyakit nanah itu dari alat kelamin mengeluarkan nanah adalah A. sifilis, B. jamur kelamin, C. AIDS, dan yang D adalah gonorrhea. Nah, ini jawabannya kalau dijawab D betul, nilainya adalah 100. Jadi di sini total anak-anak kalau menjawab betul adalah nilainya 100. Cuma maaf di sini nilainya tidak begitu nampak, tadi sudah dikoreksi sama Bu Irma, instruktur kita. Ya, saya diminta untuk membetulkan kembali. Setelah saya betulkan ternyata masih seperti ini. Nanti mungkin saya betulkan lagi setelah kegiatan pikon sekali ini. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat peserta pikon di tempat kami. Mungkin ini bagi kita adalah materi yang sudah tidak asing, yang sangat mudah, tetapi bagi anak-anak ini selalu dinanti-nanti. Nah, ini untuk presentasi saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan pada Ibu Mustaidah. Monggo Ibu Mustaidah. Iya, terima kasih Pak Suparjo yang telah mempresentasikan presentasinya dengan judul reproduksi manusia. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti akan dibagi 2 termin. Termin yang pertama 3 pertanyaan dulu. Monggo Bapak Ibu yang mau langsung bertanya atau lewat chat, kami tunggu. Silakan. Nggih, monggo. Ya. Yang tadi tentang reproduksi. Oh iya, dengan Irma Arifah Pak dari Irma, Irma sehat ya. Kan saya dari TKIP Trenggalek. Oh, dari Trenggalek. Monggo Bu. Jawa Timur. Iya. Dari SMP atau SMA? STKIT. Oh iya, monggo Bu. Tadi kan dijelaskan tentang alat reproduksi. Nah, kita ketahui kan sekarang ini kan banyak ya Pak ya yang ganti alat kelamin seperti itu. Nah, ini bagaimana terkait dengan secara biologis gitu ya, secara biologisnya alat reproduksinya seperti apa kalau misalnya ganti alat kelamin seperti itu Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Parjo langsung dijawab. Ya, ini fenomena akhir-akhir ini memang menggejala begitu. Ada beberapa orang yang memang ketidaknormalan itu sehingga mereka bisa mengganti alat kelamin. Memang kalau ya kita contohnya kalau yang artis itu yang laki-laki sekarang berubah menjadi wanita itu siapa ya itu ya? Yang kemarin sempat heboh itu kalau dari semula laki-laki terus berubah menjadi wanita itu kelihatannya oleh kalau operasinya itu tidak begitu susah ya. Jadi memang organ milik laki-laki itu harus dibedah begitu, harus dihilangkan ini oleh dokter bedah yang sudah profesional tentunya. Dan itu nanti setelah organ laki-lakinya dibedah, dihilangkan, nanti akan
dibentuk oleh dokter itu menjadi alat kelamin wanita, jadi semacam lubang. Ini ya tentunya tidak seelastis aslinya begitu ya Bu ya. Nah, yang menjadi kesulitan saya kadang-kadang di dalam diri saya juga berpikir kalau misalkan dia seorang wanita ingin mengganti kelaminnya menjadi laki-laki. Ini saya kadang-kadang saya sebagai guru itu juga tidak bisa membayangkan itu seperti apa. Tapi kalau yang selama ini menjadi pemahaman kita sebagai guru itu, untuk penggantian kelamin ini biasanya yang laki-laki awalnya ini berubah menjadi wanita, ini kelihatannya lebih mudah. Dan ini tentunya kita sebenarnya sangat menyayangkan kalau ada orang yang harus mengganti alat kelaminnya. Jadi sebenarnya saya sendiri nggak setuju nih Bu Irma ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu ya. Itu jawaban saya Bu Mus untuk Ibu Irma. Oke, gimana Bu Irma? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, sangat puas dengan jawaban dari Terima kasih Bu Irma. Oke. Saya juga tidak setuju, Mbak. Itu tapi apa boleh buat, kan kadang-kadang dokter ini mungkin kan mahal gitu ya untuk operasi ini begitu. Jadi ya kita hanya bisa prihatin terhadap fenomena ini. Iya, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, ini dari Pak Muhammad Arbi. Ya, bagaimana proses pembentukan sperma? Bagaimana proses pembentukan sperma? Oke, monggo Pak Suparjo untuk dijawab. Proses pembentukan sperma. Ini sperma ini dibentuk di testis ya ini ya, Pak Arbi ini ya. Jadi dibentuk di testis. Jadi sperma itu nanti akan terbentuk menjadi banyak sekali. Jadi prosesnya itu ada menjadi, yang pertama adalah spermatozoid begitu. Nanti akan mecah menjadi, di sini tidak saya share di layar. Jadi memang ada itu sebenarnya untuk penjelasan itu, cuma kemarin mempersingkat waktu. Memang untuk proses pembentukan sperma tidak saya cantumkan di sini. Yang jelas di situ ada pertama kali sperma itu membentuk sperma dua buah sperma. Kemudian setelah itu nanti akan membentuk menjadi 4 buah sperma. Jadi pertama 1, kemudian 2, dari 2 itu nanti akan pecah menjadi 4 sperma. Kalau sel telur itu kan 1 sel telur berubah menjadi 2, kemudian dari 2 itu yang 1 mereduksi, kemudian dan yang kedua itu pecah menjadi 2, yang 1 besar, yang 1 kecil. Jadi yang hidup 1 untuk sel telur, tapi untuk sel sperma itu hidup semua. Jadi makanya seorang laki-laki itu menghasilkan sperma yang sangat banyak. Cuma yang nanti bisa menembus sel telur wanita itu hanya 1 sperma yang paling kuat, yang paling hebat begitu. Jadi manusia-manusia yang lahir di dunia ini adalah manusia-manusia yang unggul, yang sudah melalui perjuangan berat di dalam tubuh seorang wanita. Begitu. Ini untuk layarnya tidak saya tampilkan. Ini mungkin nanti bisa saya tambahkan biar anak-anak semakin jelas begitu. Sementara itu Pak Arbi. Ada pertanyaan yang kedua lagi nih Pak, dari Pak Arbi. Apa penyebab orang bisa mandul? Orang bisa mandul, ya. Sebenarnya orang mandul itu banyak faktor-faktornya Pak Arbi ya. Banyak faktor-faktornya. Ya, jadi tidak hanya salah satu saja. Jadi orang mandul tidak punya anak itu
bisa jadi dari suaminya atau bisa jadi dari istrinya. Misalkan suami istri kok sehat semua, artinya telurnya bagus, spermanya bagus. Nah, kenapa kok tidak punya anak juga, misalkan begitu? Nah, di sini di dalam di dalam persetubuhan mungkin itu tidak bisa ketemu mungkin, atau mungkin ketemu tetapi salah satu selnya itu matangnya tidak bersamaan. Jadi itu kemungkinan pertama. Jadi sama-sama subur, cuma matangnya tidak bersamaan. Jadi misalkan ketemu akhirnya nggak jadi. Itu yang pertama. Kemudian bisa jadi untuk sebab yang kedua bisa juga karena penyakit. Penyakit ini bisa menyerang di pihak wanita, bisa menyerang di pihak laki-laki. Bisa jadi macam penyakit kan banyak itu ya, mungkin karena virus atau karena bakteri itu. Nah, itu kalau saya menjelaskan ke anak-anak itu biasanya begitu. Jadi ketidak kemandulan ini disebabkan karena penyakit, virus atau bakteri. Yang kedua, bertemunya sperma dan telur itu matangnya tidak bersamaan. Itu yang sering terjadi seperti itu. Nah, makanya kalau saya di kelas itu kadang-kadang memberikan pencerahan ke anak-anak itu, misalkan nanti kalau sudah menikah begitu, hendaklah di dalam melakukan hubungan suami istri harus berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan keturunan yang baik, yang sempurna, yang soleh dan solehah. Jadi ingat Allah lah begitu, ingat Maha Pencipta, karena manusia itu hanya sebagai perantara. Bisa jadi itu suatu ujian. Pernah saya mendengar cerita ini Pak Arbi, ini ada seorang laki-laki dokter, wanita dokter ini memprogram tidak punya anak dulu karena mereka sudah tahu bagaimana cara tidak punya anak, tapi setelah sekian tahun mereka tetap tidak punya anak, terus keinginan punya anak ternyata tidak sampai dikabulkan oleh Allah sampai puas begitu. Jadi doa itu penting begitu ya Pak Arfi ya. Jadi disebabkan karena sel kelamin matangnya tidak bersamaan, terus yang kedua karena penyakit, bisa jadi mungkin yang ketiga mungkin impoten atau bagaimana gitu ya. Sementara itu jawaban saya Pak Arfi. Iya Bapak, ini soal dari pertanyaan dari Pak Arfi banyak sekali nih Pak, harus didengarkan dengan baik ini Pak. Ya, boleh. Tapi ada tanggapan dari Bu Ira Puspitasari, terima kasih. Ini masalah tadi ya, dan bisa jadi karena letak rahim dan dari wanitanya tadi ya, kenapa kok sampai mandul ya, sehingga sperma tidak pernah bisa jumpa dengan ovum. Itu dari Bu Ira Puspitasari, terima kasih Bu Ira. Sekarang pertanyaan dari Pak Arfi kembali nih Pak, ada 3 pertanyaan Pak dari Pak Arfi. Ya, yang pertama ada 5 sebenarnya, cuma yang 1, 2 sudah dibaca tadi. Yang ketiga nih, butuh penjelasan apa hubungannya antara menstruasi dan ovulasi. Coba ditulis dulu Pak, takutnya nanti catnya ketumpuk. Apa hubungannya antara menstruasi dan ovulasi? Menstruasi dengan ovulasi. Ya, oke. Nomor 4, soal nomor 4. Apa resiko dan manfaat sunat? Oh, iya. Oke. Ini penggemar berat tentang sistem reproduksi ini. Oke, terus nomor 5, pertanyaan nomor 5. Apakah keputihan itu kondisi normal pada wanita dan apakah bisa terjadi pada laki-laki? Iya.
Oke, itu 5 pertanyaan. Ya, kalau saya ada pertanyaan Pak. Ini ada hubungannya dengan nomor 5 yang miliknya Pak Arbi. Kalau seorang perempuan atau seorang wanita itu keputihan tapi dibiarkan saja, yang penting kita menjaga kebersihan, apakah itu juga berdampak pada maksudnya bahaya untuk organ intim wanita, itu berbahaya atau tidak? Itu ada hubungannya dengan keputihan ya Pak? Oke, silahkan dijawab Bapak, tidak bingung ya? Ini udah ditulis semuanya ya? Oke. Tidak saya tulis tapi saya angan-angan saja. Oke, bagus ini ya. Yang kelima dulu keputihan ini. Keputihan ini sering dialami oleh seorang wanita. Kalau laki-laki jarang Bu, ya jarang Pak Arbi ya. Jadi karena memang organ intim dari miliknya seorang wanita kan sering lembab. Nah, lembab ini tempat suburnya jamur. Pokoknya jamur itu lebih suka hinggap di tempat-tempat yang lembab. Maka sebaiknya seorang wanita itu menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan itu intinya harus menjaga kebersihan dan salin ganti mungkin celana dalam itu sampai 2-3 kali. Jadi harus betul-betul menjaga kebersihan. Insya Allah kalau menjaga kebersihan ini jamur nggak akan hinggap di situ. Kalau laki-laki kan sekitar organ kelaminnya kan tidak selembab yang wanita, jadi laki-laki lebih jarang. Kemudian yang soal nomor 3 tadi, ovulasi dengan menstruasi. Untuk ovulasi itu sebenarnya adalah proses keluarnya sel telur. Proses keluarnya sel telur dari ovarium menuju ke saluran telur, itu namanya ovulasi. Nah, nanti kalau telur keluar dari ovarium itu tidak ada sperma yang masuk selama 2 minggu atau 3 minggu, maka secara otomatis telur ini akan rusak. Nah, atau mungkin selama 2 atau 3 minggu terjadi hubungan intim tetapi telur kok belum matang, tidak ketemu dengan sperma yang masuk, itu juga nanti akan terjadi menstruasi. Jadi menstruasi itu artinya tidak ada pertemuan antara sperma dan telur, artinya telurnya rusak, meluruh, gugur, dikeluarkan dari tubuh seorang wanita. Kenapa kok darahnya banyak? Karena memang itu kalau seorang wanita itu melakukan ovulasi atau mengeluarkan telur, itu dinding rahimnya menebal. Tujuannya untuk nanti mempersiapkan calon bayi itu hingga di rahim seorang wanita. Tetapi karena telurnya mentah dan rusak, tidak terjadi pembuahan, akhirnya telur beserta dinding rahimnya itu rontok semua dan keluar dari tubuh sehingga mengeluarkan darah yang banyak, disebut dengan menstruasi. Ini dibutuhkan waktu mungkin sekitar rata-rata 5 atau 6 hari seorang wanita untuk bisa membersihkan dinding rahimnya. Kemudian tadi pertanyaan yang keempat, apa resiko dan manfaat sunat? Resiko dan manfaat sunat. Memang seorang laki-laki itu dianjurkan untuk sunat, Pak Arbi ya. Jadi kenapa dianjurkan untuk sunat? Karena organ penis daripada laki-laki itu kan waktu kecil kan tertutup oleh kulit, oleh selaput, dan kulit ini rentan terhadap kotoran yang masuk. Jadi ada kotoran yang masuk ke alat kelamin laki-laki itu nanti akan bersembunyi di selaput daripada penis ini. Nah, kalau tidak disunat atau tidak dibuang, bisa jadi ini bakteri atau virus ini ngendun lama di situ, nempel di situ yang lama dan akan berbahaya bagi seorang laki-laki. Maka dianjurkan untuk laki-laki itu sunat agar bersih dari virus, dari bakteri dan dari penyakit yang lain. Begitu ya. Ini paling tidak mungkin SD kelas 4 atau kelas 5, maksimal SMP kelas 1 harus laki-laki harus sudah disunat untuk membersihkan organ kelaminnya begitu. Demikian yang bisa saya
sampaikan Pak Ardi, semoga panjenengan puas. Ini 5 pertanyaan. Ada lagi Pak ini. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Ardi nih. Pokoknya ngeborong pertanyaan ini. Oke, nomor 6, soal nomor 6. Apakah yang dimaksud masa subur pada laki-laki dan perempuan? Oh, masa subur laki-laki. Kalau masa subur laki-laki kalau mengeluarkan sperma, artinya laki-laki itu subur. Jadi kalau laki-laki tidak impoten, laki-laki bisa ereksi, bisa berhubungan intim dengan istrinya, itu artinya laki-laki itu subur. Nah, cuma sperma kalau bisa seorang laki-laki di dalam hubungan intim dengan istrinya itu jangan sering-sering Pak Arbi. Itu paling tidak ya dikasih jeda 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi memberi kesempatan pada sperma untuk matang dulu. Jadi misalkan kalau Pak Arbi pagi berhubungan intim, malam berhubungan intim, besok pagi berhubungan intim, itu terus menerus, ini justru spermanya mentah. Bisa jadi nanti tidak akan menghasilkan individu baru karena spermanya mentah ya. Jadi spermanya harus diatur sedemikian rupa 3 hari sekali atau mungkin paling lama seminggu sekali untuk berhubungan intim dengan istrinya. Ini spermanya akan subur. Nah, kalau wanita yang subur biasanya itu sekitar seminggu atau 7 hari atau sampai 10 hari. Hari yang ke-7 atau hari yang ke-10 ini dari peristiwa menstruasi selesai itu mengalami masa subur. Jadi misalkan kok seorang wanita itu misalkan selesai menstruasinya itu tanggal 5 misalkan tanggal 5 menstruasi selesai, itu masa suburnya wanita itu sekitar tanggal 15 sampai sekitar tanggal 17. Ini masa subur seorang wanita. Nah, jadi masa subur wanita itu sekitar 2 sampai 3 hari biasanya itu ya. Makanya kalau ada pasangan suami istri yang pakai KB kalender itu biasanya menghindari tanggal-tanggal yang sekitar 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu setelah menstruasi ini tidak melakukan hubungan badan. Jadi karena apa? Wanita itu mengalami masa subur. Artinya sel telur wanita itu berada di oviduk, berada di tubal falopi. Kalau telur berada di oviduk, di tubal falopi, ini artinya masa subur. Kalau ada sperma masuk ke situ terjadi pembuahan. Nah, jadi tidak lama masa subur seorang wanita itu, sekitar 3 maksimal mungkin 4 hari. Sementara itu Pak Ardi untuk jawaban saya masa subur seorang laki-laki dan seorang wanita. Demikian Bu Mus. Oke. Ya, ini ada ucapan terima kasih, thanks penjelasannya Pak Bro Yayu. Nah, sebenarnya Pak Suparjo Pak, cuma ini pakai HP-nya istri. Iya. HP saya. Iya. Ada saya lemot ini. Oke, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Boleh nanya Pak? Monggo Pak, monggo. Saya itu pernah dengar masalah apa ya? Ini Pak Supri, ini Pak Pri itu siapa nih? Ini Pak Supriyadi. Iya Bapak Supri. Oh iya, monggo Pak Pri. Apa asam basah itu maksudnya seperti apa itu? Tingkat asam dan tingkat basah kalau dalam reproduksi itu. Oh, tingkat asam dan tingkat basah ya? Iya. Iya, itu asam dan basah ini akan mempengaruhi jenis kelamin dari calon individu baru atau calon bayi. Jadi kalau misalkan ini hubungan suami istri, darah itu sperma dan ovumnya kok dalam kondisi basah begitu. Basah itu kalau dalam bahasa kita ajaran itu pahit begitu ya. Itu laki-laki misalkan begitu. Tapi kan kita kadang-kadang itu tidak sampai mengukur ya, tidak sampai mengukur derajat keasaman dan kebasahan. Cuma penelitian dokter itu kalau sperma itu dalam kondisi yang dikeluarkan waktu hubungan intim itu kok basah itu laki-laki. Nanti kalau asam perempuan kan gitu. Jadi
itu hanya apa ya, penelitian dokter. Tapi kalau kita sebagai orang yang beragama itu kan sebenarnya untuk jenis kelamin laki-laki dan wanita itu kan memang Allah yang menentukan. Jadi itu hanya meraba-raba saja Pak Pri, hanya meraba-raba. Kita nggak bisa nggak bisa menentukan. Jadi kita itu manusia yang lemah itu kan di sini. Kita tidak bisa menentukan anakku keturunan, anakku kudu itu kan tidak bisa. Jadi Allah lah yang menentukan itu. Dan itu penelitian lanjutan kalau oleh dokter itu, kalau asam cenderung untuk perempuan, kalau asam cenderung untuk laki-laki kan begitu. Ini hanya prediksi begitu Pak Pri. Oh gitu Pak ya. Ini sebenarnya pembahasan menarik ini buat. Itu kalau anak-anak di sekolahan ini pembahasan tentang sistem reproduksi ini selalu ditanyakan terus, karena memang anak-anak itu ingin tahunya besar banget ini Pak tentang reproduksi itu. Jadi memang saya harus hati-hati untuk menjelaskan. Ini agak vulgar, agak tabu, tapi mereka perlu tahu gitu anak-anak. Jadi kadang itu mereka salah pergaulan. Itu kan karena mereka tidak tahu. Jadi anak-anak SMP kelas 9 itu kan sudah dewasa. Artinya alat reproduksinya sudah siap, sudah matang. Cuma mereka dalam kejiwaannya, dalam psikisnya kan belum dewasa. Jadi kadang-kadang terjadi kehamilan di luar nikah itu karena mereka nafsunya tinggi, tetapi belum siap di dalam menjalani kehidupan yang nyata, yang real, itu sangat berat. Itu Pak. Iya. Mengatur pun sangat jelas. Saya itu hanya guru yang punya dokter, tapi sebenarnya yang lebih ahlinya itu sebenarnya dokter spesialis kandungan atau spesialis kan kandungan yang paling tahu persis 100% betul. Kalau saya kan ilmunya masih dangkal begitu, ini hanya membaca referensi dari buku-buku begitu Pak. Dan ini sami Pak. Woi, pinter bahasa Jawa ternyata ya Pak. Oke. Pak Pri itu ini orang mana ini Pak Pri ini? Saya aslinya lahir di Pagar Alam saya. Pagar Alam itu dari dalam Sumatera. Kalau lihat Sumatera ada Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Oh iya. Tapi dari Mbah semua itu Jawa semua. Oh betul. Dari dulu mungkin transmigrasi begitu ya. Iya, di Pet Londo. Oh iya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Pak. Sami Pak. J. Ini ada pertanyaan lagi, wah dari Pak Arbi lagi nih. Ya. Oke. Pertanyaannya, apakah laki-laki juga bisa menopause? Sebentar ini soalnya memantul. Oke, suaranya memantul ini. Ada apa ini? Pertanyaannya apa? Apakah laki-laki juga bisa menopause? Oh, laki-laki. Menopause itu artinya kan seorang wanita tidak bisa memproduksi sel telur lagi. Itu menopause itu biasanya dialami oleh seorang wanita karena wanita sudah tidak memproduksi lagi. Artinya wanita itu sudah tidak memproduksi sel telur lagi. Jadi wanita kalau sudah tua, ya mungkin umur sekitar 50 tahun ke atas, itu sudah waktunya menopause. Jadi sel telur yang ada di dalam tubuh wanita itu terbatas. Ya. Jadi terbatas artinya bisa habis. Nah, kalau laki-laki itu tidak mengalami menopause, Pak. Ini yang bertanya siapa? Pak Arbi, Pak. Pak Arbi lagi. Jadi laki-laki tidak mengalami menopause karena laki-laki sampai tua, sampai kakek-kakek itu masih bisa
memproduksi sel sperma asalkan masih bisa ereksi, ya, asalkan masih bisa berhubungan badan dengan seorang wanita, itu masih bisa mengeluarkan sperma. Laki-laki akan menopause kalau posisinya sudah impotent. Impotent itu artinya sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa ereksi. Jadi sebenarnya laki-laki tidak mengenal menopause karena sperma itu diproduksi terus-menerus. Selagi masih bisa ereksi, masih bisa berdiri, itu masih bisa terus memproduksi sperma. Makanya seorang kakek-kakek umur 70, umur 80 itu masih bisa melahirkan, masih bisa membuahi seorang wanita. Begitu Pak Arbi. Oke, Pak Arbi, demikian. Ada yang mau tanya lagi? Cuma tambah lagi Bu, ini kalau kakek-kakek itu spermanya sudah tidak sesubur waktu masih muda ya. Jadi nanti kalau seorang kakek umur 70-80 tahun itu kalau misalkan punya anak itu anaknya tidak secerdas waktu dibentuk di waktu muda. Jadi spermanya sudah nggak berkualitas lah gitu. Demikian Pak Arbi, semoga puas dengan jawaban dari Pak Suparjo. Ada yang mau tanya lagi, monggo? Kita menambah. Suaranya kok bingung ya sekarang ya. Ini suaranya kok mantul. Mantul. Jauhkan dari HP mungkin, Bapak Ibu. Ya, ada yang tanya lagi? Oke, saya kira. Oh ya, monggo. Monggo, Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau tanya? Ya, terima kasih Ibu Ibu Mukti ya. Iya, ini saya Bu Musaida, moderator. Ini Pak Suparjo, presenternya Ibu. Monggo. Ya, saya Bu Wira Puspitasari dari SMA 1 Setelah Aceh Tamiang. Oke. Nah, tadi sedikit tambahan aja Bu, yang tentang tadi kita bisa melihat dari ya kata-katanya menopause, kita menstruasi yang terus kayak gitu berhenti. Jadi memang menopause itu hanya terjadi pada wanita. Nah, kenapa? Karena memang masa menstruasi ataupun terjadinya proses pertumbuhan endometrium tadi karena dia tidak dibuahi, memang hanya terjadi pada si perempuan. Makanya dikatakan dengan masa menopause. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahan penjelasan. Oke, ada yang lain? Ada lagi? Saya kira sudah ya Pak? Ya, monggo. Iya, ini Pak Arbi sudah puas? Ini Pak Arbi nggak ada suaranya nih. Oke, alhamdulillah. Kalau pengen tahu mendalam tentang materi ini bisa wapri ke Pak Suparjo nggih. Nggih. Semoga bisa membantu ini untuk Bapak Ibu guru hebat ini. Mantap jadinya Pak. Sisa dan Iya. Ya, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Amin. Ini Maaf kalau ada kekurang jelasan ini. Saya hanya berusaha menjawab semampu saya begitu. Demikian untuk presentasi saya dan jawaban saya kembalikan ke Bu Mustaidah. Iya, terima kasih. Ini ada tanggapan juga dari Ibu Ira Puspitasari. Mantap sekali materinya hari ini. Ya, ternyata bukan anak-anak saja yang tertarik dengan materi ini. Bapak Ibu juga masih tertarik dengan materi ini. Iya, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir pada Vkom kami. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Suparjo sangat bermanfaat buat kita. Ini Pak Supriyadi juga menanggapi menarik sekali ya, ternyata buat kita pun masih menarik Pak Suparjo. Terima kasih, materinya sangat luar biasa hari ini. Dan karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi tidak bisa panjang lebar. Bapak Ibu yang masih penasaran masih bisa wapri ke Pak Suparjo nggih. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati.
Oke, sebelum saya akhiri, saya akan bacakan kesimpulan dulu ya untuk materi pada hari ini. Bahwa kesimpulannya, sistem reproduksi adalah suatu sistem yang mempelajari tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita. Organ reproduksi pria meliputi testis, epididymis, vesikula, seminalis, dan penis. Sedangkan untuk organ reproduksi wanita itu ada ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Oke, demikian presentasi tentang reproduksi manusia. Saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf apabila tadi dalam memandu acara Fikom pada sore hari ini kurang banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Monggo Bu Mukti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hebat sekali hari ini presenternya Pak Suparjo. Akhirnya sampai ke kita ke penghujung acara FCC Diklat Daring Kumon 2 dengan menggunakan media pembelajaran SAC pada siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Atas nama seluruh kelompok, kami mohon maaf bila ada kata-kata atau catatan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.